warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa insyaallah malam ini kita akan memulai untuk perdana melakukan pengajian tasawuf, insyaallah setiap malam Sabtu ketiga dan yang keempat setiap bulan. Cuma mungkin kalau saya lihat wajah-wajah di sini banyak yang sering saya lihat, banyak yang saya kenal. Pak Hashimi yang kenal, Dr. Fajri, Wari Bediro, lah yang biasa familiar. Ya, alhamdulillahnya tokoh-tokoh di Kota Luk semua untuk malam ini berartinya harus mental yang kuat mengajar di sini, karena yang kita di depan yang jadi murid, padahal bukan murid sebenarnya, karena di depan seolah-olah murid lah tokoh-tokoh yang ada di Kota Luk Semawe. Kita insyaallah akan belajar mengkaji kitab yang bernama Tanbihul Ghafilin. Kitab ini adalah karya Al-Faqih Abu Laisi As-Samarkandi. Beliau bisa kita kategorikan sebagai ulama salaf karena hidup di abad yang keempat Hijriah, tahun 300 sekian. Karena sebahagian besar para ulama mengatakan orang-orang yang hidup mulai dari masa Rasulullah sampai dengan abad keempat itu adalah generasi salaf, sedangkan yang hidup setelahnya disebut dengan generasi khalaf. Nah, jadi kitab ini termasuk kitab karya ulama salaf. Beliau adalah seorang ulama yang lahir dan besar di daerah Samarkand, sehingga dikenal dengan Faqih Samarkandi. Faqih artinya orang yang ahli dalam ilmu fikah, tapi beliau juga seorang sufi. Maka ada kitabnya, kitab tasawuf. Nah, Samarkand itu daerah pecahan Uni Soviet, Uzbekistan kalau sekarang. Dan di daerah Uzbekistan itu juga lahir ulama-ulama besar selain beliau. Di antaranya yang sangat kita kenal Imam Bukhari, daerah Bukhara, itu orang Uzbekistan juga kalau sekarang. Nah, jadi tapi secara fikih, pengarang kitab ini kalau secara fikih beliau bermadhab Hanafi, bukan madhab Syafi'i. Nah, tapi karena kita ini bukan mengkaji fikihnya, jadi tidak terlalu bertentangan. Yang kita kaji adalah tasawufnya. Tasawufnya sama dengan tasawuf kita pada umumnya. Dan tasawuf dalam kitab ini tidak mengemukakan tasawuf-tasawuf yang terlalu tinggi sehingga agak mengerikan dipelajari. Karena ilmu tasawuf itu ada yang terlalu tinggi mengerikan untuk dipelajari. Kalau guru yang mengajarkannya tidak terlalu cerdas, ya, tidak terlalu paham, murid yang mendengarkan bisa menjadi sesat. Nah, maka saya khusus memilih kitab-kitab yang ringan saja, supaya saya sendiri bisa memahami, sehingga bisa membuat insyaallah orang lain juga untuk bisa memahami. Biografi
Syekh ini, yaitu Al-Faqih Abu Laisi Samarkandi. Bisa mungkin kalau mau dibaca biografinya, bisa diketik di Google nama beliau, biografi beliau, langsung keluar biografi Syekh Al-Faqih Abu Laisi As-Samarkandi ini. Nah, kitab beliau yang berjudul Tanbihul Ghafilin ini berisikan pelajaran-pelajaran tasawuf. Yang pertama, beliau memuat di dalam kitabnya bab ikhlas, tentang ikhlas yang pertama. Cuma berbeda kalau kita membaca kitab generasi ulama generasi terakhir yang dekat-dekat dengan kita, sistematis penulisannya berbeda. Ulama-ulama salaf banyak menulis kitabnya dengan menggunakan riwayat-riwayat hadis. Maka kitab ini ditulis dengan menguraikan hadis-hadis dan beberapa kalam atau hikmah daripada ulama salaf terdahulu. Kitab ini di dalam menyampaikan hadis tidak hanya menyampaikan matan hadis, tapi juga menyampaikan sanad daripada hadis tersebut. Sehingga di dalam kitab ini rijalul hadis, para perawi hadis, mulai daripada orang yang menyampaikan yaitu Abu Lais di sini sampai kepada Rasulullah disebutkan. Maka kita akan membaca nanti dari an. Nah, jadi kita mulai langsung dengan bab yang pertama. Babul ikhlas, bab ikhlas. Ikhlas para jamaah adalah merupakan ruhul ibadah, ruhnya ibadah. Ibadah yang dilakukan tanpa ada keikhlasan maka bagaikan tubuh yang tidak bernyawa. Tubuh yang tidak bernyawa itu tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bermanfaat, tidak bisa bergerak, jangankan untuk memberi manfaat kepada orang lain, untuk dirinya sendiri saja tidak berguna. Maka ibadah kita juga seperti itu. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau kita membaca dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidak diperintahkan kalian, kata Allah, kecuali untuk menyembah Allah mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan bagi Allah agama. Jadi Allah hanya memerintahkan kita beribadah dengan cara yang ikhlas, dan hanya orang-orang yang ikhlas di dalam beribadahlah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat para jamaah pada ayat yang terakhir surah Kahfi, Allah mengatakan bahwa orang-orang yang beribadah, di dalam ibadahnya dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, itulah orang-orang yang akan bertemu dengan Allah. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa saja, kata Allah, yang menginginkan, mengharapkan liqa'i rabbi, bertemu dengan Tuhan. Makna bertemu dengan Tuhan menurut para mufassir adalah sawabu mir rabbi, mendapatkan pahala dari Allah, yaitu al-jannah, surga. Maka syaratnya, kata Allah, falyamal amalan salihah, orang tersebut harus melakukan amal saleh, artinya beribadah. Falyamal amalan salihah, di dalam beribadah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ibadah yang akan membuat kita mendapatkan pahala, ibadah yang di dalam beribadah kepada Tuhan kita tidak melakukan syirik dengan seseorang pun. Nah, maka sangat penting pelajaran tentang ikhlas. Kita mulai para jemaah. Qala al-Faqih rahimahullah, haddatsana Muhammad bin bin Ahnaf qal haddatsana Muhammad bin Ja'far al-Qurabisi
Qal haddatsana Ibrahim bin Yusuf qal haddatsana Ismail bin Ja'far an Amru maula Muttalib an Asim an Muhammad bin Lubaid annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal. Yang kita baca tadi itu para jamaah disebut dengan turukul hadis, jalan sampainya hadis. Orang-orang yang disebut namanya tadi adalah rijalul hadis, para periwayat hadis. Kita tidak menerjemahkan lagi itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan, kata Rasulullah, di antara yang aku takutkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Jadi ada satu sifat yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah terjadi kepada kita umatnya. Sifat itu disebut oleh Rasulullah dengan syirkul asghar, syirik kecil. Kita pahami berarti kalau ada yang kecil ada yang besar. Tidak mungkin Rasulullah menyebutkan kecil kalau tidak ada yang besar. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Nah, syirik besar kita sudah paham bahwa yang disebut dengan syirik besar adalah ittakhadu ma siwallah arbaban, menjadikan apa saja yang selain Allah sebagai Tuhan. Itu disebut dengan syirik besar. Di samping menyembah Allah juga menyembah yang lain, itu disebut dengan syirik besar. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, tapi mengampuni apa saja yang selain demikian bagi orang yang dikehendaki. Nah, itu syirik besar. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis ini syirik kecil. Di saat Rasulullah menggambarkan kepada para sahabatnya ada yang sangat ditakutkan yang namanya syirik kecil, para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Artinya di saat Rasulullah menyampaikan itu, para sahabat belum pernah mendengar kalimat atau istilah syirik kecil, sehingga belum paham, belum mengerti apa yang dimaksud oleh Rasulullah syirik kecil, sehingga dipertanyakan. Qala Rasulullah menjawab, ar-riya. Syirik kecil, kata Rasulullah, adalah riya. Rupanya kata lain dari riya syirik kecil. Rasulullah menyampaikannya dengan syirik kecil. Sahabat tidak paham, sehingga harus digambarkan dengan kalimat lain, yaitu riya. Artinya riya adalah syirik kecil, syirik kecil adalah riya. Kita akan menyampaikan kepada orang tergantung pemahaman orang. Ada orang yang lebih paham syirik kecil, sampaikan kepada dia bahwa syirik kecil. Ada orang yang lebih paham dengan riya, sampaikan kepada dia bahwa itu adalah riya. Nah, yaqulullahu ta'ala lahum yauma yujazil ibada bi a'malihim, di mana Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, akan berfirman kepada orang-orang yang riya pada hari amal-amal hamba dibalas oleh Allah. Yaumul jaza. Yaumul jaza itu setelah terjadinya kiamat. Setelah kiamat terjadi, manusia semua dikumpulkan, dihasyar di suatu tempat yang disebut dengan mahsyar. Disitulah akan Allah tegakkan jaza, balasan. Nah, pada hari itu Rasulullah mengatakan Allah akan berfirman kepada orang-orang yang beramal dengan riya. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una lahum fid dunya fanduru hal tajidu indahum khairah. Pergilah kalian, kata Allah, kepada orang-orang yang kalian menampakkan amal kalian kepada mereka itu di dunia. Fanduru,
maka perhatikanlah, tunggulah. Hal tajidu indahum khaira, adakah kalian mendapatkan pada mereka itu balasan? Khaira artinya kebaikan, maknanya balasan, pahala. Adakah kalian mendapatkan pada mereka itu pahala? Jadi orang-orang yang beramal dengan ria di dunia ini, nanti di akhirat Allah perintahkan cari orang-orang yang dulu dia beramal karena orang tersebut, bukan karena Allah. Kalau ada yang beramal karena atasannya, nanti di akhirat dia diperintahkan oleh Allah untuk cari atasannya. Kalau ada yang beramal karena keluarganya, disuruh cari keluarganya. Kalau ada yang beramal karena tetangganya, disuruh cari tetangganya. Kalau ada yang beramal karena istrinya, disuruh cari istrinya. Hal tajidu indahum khaira, kata Allah. Coba kalian lihat, apakah kalian dapat balasan dari mereka? Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikomentari oleh pengarang kitab ini, Abu Laisi Samarkandi. Beliau mengatakan, qala al-faqih rahimahullah, innama yuqalu lahum dzalika li'anna amalahum fid dunya kana ala wajhil khida'. Hanya saja dikatakan kepada mereka itu demikian. Jadi Allah mengatakan kepada mereka untuk pergi mencari balasan kepada orang yang dia nampakkan dulu amalnya di dunia. Kenapa? Nah, dikarenakan li'anna amalahum fid dunya ala wajhil khida'. Karena mereka beramal dulu di dunia atas jalan khida. Khida itu bahasa kita tipuan. Temipe bahasa Aceh tulis. Karena mereka beramal dulu di dunia dengan jalan menipu. Ya. Fayu'amiluna fil akhirah ala wajhal khida'. Maka di akhirat mereka juga akan diperlakukan dengan ditipu. Tentu kita paham para jemaah, kalau Allah memerintahkan kita misalnya untuk mencari balasan pada orang lain, tentu tidak akan kita dapatkan. Karena di akhirat itu, di yaumil jaza, pada hari amal dibalas, tidak ada seorang pun selain Allah, hattal malaikah, sehingga para malaikat sekalipun dapat memberikan manfaat, balasan, pahala kepada seseorang. Tidak ada. Maka di saat disuruh mencari pahala pada orang lain, artinya kita ditipu oleh Allah. Kenapa kita ditipu oleh Allah, disuruh mencari pahala kepada orang? Karena kita di waktu beramal di dunia menipu Allah. Dalam Al-Quran, kalau kita melihat dalam surah Al-Baqarah, para jemaah, Allah menyebutkan sifat-sifat orang munafik. Allah mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebahagian dari manusia, kata Allah, ada orang-orang yang berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah, padahal mereka tidak beriman. Artinya yang dikatakan itu, yang di mulutnya tidak sesuai dengan yang di hati. Kenapa mereka mengatakan beriman? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Karena mereka mau menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi mengatakan dengan mulut beriman itu adalah untuk menipu, bukan karena hati benar beriman. Jadi ada orang yang menipu, imannya menipu, amalnya juga menipu. Ada orang yang di dunia ini beriman dan beramal dengan cara menipu, maka di akhirat pun akan ditipu dia oleh Allah, disuruh cari balasan pada orang lain.
Wa huwa kama qala Allah Ta'ala. Ini para jamaah, pemahaman seperti ini, yaitu ditipu oleh Allah di akhirat karena dia menipu Allah di dunia dalam beramal, persis sama sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 142, di mana Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah, kata Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Nah, jadi pemahaman pengarang kitab ini, Abu Laisi Samarkandi, terhadap hadis Rasulullah tadi disandarkan kepada ayat ini. Jadi sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah, bahwa orang-orang yang munafik, yang imannya tidak benar tadi, mereka menipu Allah sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Padahal mereka tidak menyadari bahwa yang sebenarnya merekalah yang ditipu oleh Allah. Karena hakikat tertipu adalah di akhirat, bukan di dunia. Di dunia mereka menipu, sebab dengan sebab itu mereka tertipu nanti di akhirat. Nah, yakni yujazihim jaza'al khida fayabtulu sawaba a'malihim wa yaqulu lahum idhabu ilal ladzina amiltum li ajlihim fa innahu la thawaba li a'malikum indi li annaha lam takun khalisatan li wajhillahi ta'ala. Nah, makna mereka ditipu yakni dibalas mereka nanti di akhirat dengan balasan tipuan. Maka pahala dari amal-amal perbuatan mereka di dunia yubtalu batal. Artinya mereka beramal dunia tapi di akhirat tidak dapat balasan. Tidak ada balasan apa-apa amalnya. Dan dikatakan kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum amaltum li ajlihim. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian beramal karena mereka. Beramal bukan karena Allah, karena orang lain. Pergilah cari mereka, kata Allah. Fa innahu la thawaba li a'malikum indi, karena sesungguhnya tidak akan ada balasan, kata Allah, bagi amal kalian di sisiku. Allah menolak memberikan balasan kepada orang-orang yang ria. Kenapa Allah menolak memberikan balasan? Li'annaha lam takun khalisatan liwajhillah. Karena amal yang dilakukan di dunia itu tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, kembali kepada judul kita tadi, karena tidak ikhlas. Maka sangat penting para jamaah di dalam beramal itu kita memiliki rasa ikhlas. Nah, maka rasa ikhlas itu harus kita latih untuk kita tumbuhkan pelan-pelan di dalam diri kita. Tidak akan bisa muncul dengan sendirinya para jemaah kalau tidak dilakukan latihan. Nah, jadi harus dilatih. Apalagi kita diciptakan oleh Allah, kata Allah di dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memiliki dua potensi. Nah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Maka kami ilhamkan, kata Allah, kepada insan, kepada manusia yang telah disempurnakan bentuknya oleh Allah, fujuraha wa taqwaha, sifat fujur dan sifat takwa. Sifat fujur itu sifat membangkang, sifat durhaka, itu sifat fujur. Maka dalam diri kita ada sifat itu para jemaah, sifat durhaka, sifat membangkang. Dan juga Allah ilhamkan kepada kita takwa, sifat takwa. Sifat takwa itu sifat patuh, sifat taat. Jadi seburuk apapun orang, ada potensi patuh pada dirinya. Sebaik apapun orang, ada potensi jahat pada dirinya. Tergantung bagaimana dia melatih dirinya untuk memunculkan salah satu potensi tersebut.
Kalau dia melatih untuk memunculkan potensi baik, potensi takwa, maka yang akan nampak dominan adalah potensi takwa. Potensi jahatnya tertutupi dengan potensi takwa. Kalau dia melatih untuk menampakkan potensi jahat, maka yang nampak pada dirinya adalah potensi jahat itu, potensi fujur. Potensi takwanya tertutupi oleh potensi fujur. Nah, latihan-latihan tersebut bisa tercipta dengan berbagai macam keadaan. Bisa dengan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pergaulan, pendidikan. Itu semua yang melatih, mempengaruhi potensi apa yang akan muncul pada kita. Maka seseorang yang sering diberi makanan baik, makanan yang halalan thayyibah, makanan yang halal, yang baik, maka akan muncul pada dia potensi takwa. Potensi fujurnya tertutupi. Kalau kita melihat para jamaah, di dalam surah Maryam cerita tentang Maryam. Maryam itu setelah dilahirkan oleh ibunya, beliau tumbuh ya, di suatu tempat yang sangat tertutupi dari orang lain, di mihrab masjid, karena beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria di saat itu sebagai imam di masjid itu. Lalu beliau diambil, ditempatkan di mihrab, dibuat satu kamar di atas mihrab. Di situ beliau. Jarang beliau keluar. Nah, makanan yang beliau makan apa? Kalau kita lihat dalam Al-Quran dijelaskan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke ruangan Maryam itu, Nabi Zakaria selalu mendapati di sisi Maryam itu ada rizqa, ada makanan. Bukan dibawa oleh Nabi Zakaria, selalu ada makanan. Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Ya Maryamu, anna hadza?" Wahai Maryam, dari mana ini? Apa jawab Maryam? "Hadza min indi Rabbi." Ini dari sisi Tuhan. Makanan yang dimakan oleh Maryam, makanan yang sangat baik, langsung dikirim oleh Tuhan. Tidak mungkin makanan yang dikirim oleh Tuhan mengandung unsur syubhat atau haram. Tidak mungkin, pasti halalan thayyibah. Sehingga digambarkan di dalam tafsir ayat itu bahwa Maryam itu bisa tumbuh umur setahun seperti perkembangan 10 tahun. Setahun tumbuh dia seperti anak-anak lain tumbuh 10 tahun. Maryam. Seperti itu tumbuh Maryam. Kenapa? Karena makanannya baik. Coba kita kasih makanan untuk anak kita. Kalau baik makanannya, dia akan tumbuh menjadi orang baik. Jadi makanan mempengaruhi potensi yang akan muncul pada kita. Takwa atau fujur. Begitu juga pendidikan juga berpengaruh para jemaah tentang potensi. Maka Rasulullah memerintahkan kita orang laki-laki itu untuk mencarikan guru yang pertama kepada anak kita adalah orang yang baik. Guru yang pertama untuk anak kita siapa? Ibu. Rasulullah menggambarkan al-ummu madrasatul ula. Ibunya adalah sekolah yang pertama untuk anak-anak. Bukan playgroupnya, bukan PAUD-nya, bukan TK-nya. Ibunya sekolah yang pertama. Maka untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang baik, ibunya harus baik. Maka digambarkan bahagian daripada hak anak kepada orang tua adalah ayyastanjiba ummahu. Seorang ayah wajib memuliakan ibunya anak-anak. Memuliakan maknanya mencari istri wanita mulia. Nah. Kemudian lingkungan juga mempengaruhi tadi potensi tadi. Jadi kita kalau sudah berkeluarga harus memilih lingkungan yang baik untuk kita tempati.
jangan asal ada tanah, jangan asal ada rumah, tapi kita harus lihat lingkungan setempat. Mungkin selama ini kalau orang beli rumah, itu yang pertama dipilih mungkin jalan, air, listrik, itu yang paling dipilih. Jalannya bagus apa enggak? Airnya ada apa enggak? Listriknya bagaimana? Itu yang dipilih. Kalau orang yang berpikirnya lain, tidak kepada materi, tapi kepada perkembangan anaknya, akan dipilih lingkungan di tempat itu bagaimana orang-orang di situ. Kadang-kadang jalannya bagus, airnya bagus, tapi ternyata di sekitar lingkungan itu adalah para penjual narkoba. Tidak mungkin anak kita akan menjadi anak yang baik, karena dia pasti akan bergaul dengan mereka nanti. Maka perlu kita memilih lingkungan. Jadi seperti itulah, ada potensi pada kita, potensi takwa dan potensi fujur. Maka perlu dilatih untuk membuat salah satu itu menjadi dominan. Kenapa harus dilatih? Karena di samping Allah menjadikan dua potensi tersebut, Allah juga mengatakan wahadainahun najdain. Kami tampakkan kepada manusia itu dua jalan. Para ulama mengatakan jalan itu adalah tarikul khair wa tarikus syar, jalan baik dan jalan buruk. Jadi jangan salah pilih jalan kita. Ya, kita kembali lagi pada pelajaran ini. Nah, jadi Allah tidak menerima amalan kita tadi karena amal tersebut dilakukan tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Wa innama yustaujabul abdu as-sawaba idza kana amaluhu khalisan liwajhillahi ta'ala. Hanya saja berhak seorang hamba mendapatkan pahala apabila dia melakukan amal ikhlas karena Allah Ta'ala, baru berhak dapat pahala. Baru kita berhak menuntut pahala kepada Allah nanti apabila di dunia ini kita beramal ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas, tidak berhak mendapatkan pahala. Nah, fa idza kana li ghairihi fihi syirkah fallahu bari'un min. Maka apabila kita beramal ya, menyekutukan Allah dengan selain Allah, maka Allah nanti bari'un minhu, akan melepaskan dirinya daripada kita. Artinya tidak bertanggung jawab. Walaupun Allah berjanji setiap amalan pasti diberikan pahala, tapi Allah lepaskan dirinya. Janji Allah itu tidak mengenai kita. Jadi MOU yang telah dibuat oleh Allah dengan makhluknya yang beramal tidak termasuk kita di dalamnya. Karena kita beramal bukan karena Allah. Ya, para jemaah. Kemudian hadis yang lain para jemaah. Kalau disebut kal di sini namanya Abu Laisi. Haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Ismail bin Amru an Sa'id bin Abi Sa'id al-Muqbiri an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis ini diambil dari Abi Hurairah langsung dari Nabi. Ya, kalau kita baca kitab ini tidak pernah kita temukan rawahu Bukhari, rawahu Muslim, enggak ada para jemaah. Kenapa? Karena riwayat hadis ini semua diriwayat sendiri oleh Al-Faqih Abu Laisi. Karena beliau sejaman dengan Bukhari, sejaman dengan Muslim, tidak mengambil hadis dari mereka. Karena beliau pun mencari hadis sendiri. Jadi bukan orang yang hidup setelahnya. Jadi nggak ada riwayat Bukhari, riwayat Muslim di sini muttafaqun alaih, tidak ada. Semua riwayat beliau sendiri. Ya. Apa kata Nabi? Yaqulullahu ta'ala ana aghniyu syuraka anisyirki ana ghaniyun anil amalil ladzi fihi syirkatul li ghairi faman amila amalan usyrika fihi ghairi fa ana minhu bariun. Kata Allah di dalam hadis ini, berarti ini hadis kudusi, Allah berfirman, ana kata Allah, aku kata Allah, aghniyus syuraka anisyirk, terkaya daripada sekutu kata Allah. Artinya aku tidak membutuhkan sekutu kata Allah. Tidak butuh orang lain. Tidak butuh bekerja sama kata Allah dengan orang-orang lain kata Allah. Nah. Dan aku kata Allah ghaniyul anil amalil ladzi fihi syirkatun li ghairi,
tidak membutuhkan terhadap amal yang di dalamnya ada sekutu bagiku, kata Allah. Yang di dalamnya aku dipersekutukan dengan yang lain, kata Allah. Jadi Allah tidak butuh amal itu. Maka faman amila amalan, siapa saja yang melakukan sebuah amal, usyrika fihi ghairi, yang aku disekutukan di dalam amal tersebut dengan selain aku, kata Allah, fa ana minhu bariun, maka aku melepaskan diri daripada amal itu. Artinya tidak bertanggung jawab. Allah tidak bertanggung jawab. Yuqalu yakni minal amil. Ada orang yang menafsirkan tidak bertanggung jawab daripada amil, bukan daripada amal, amil. Kalau amal pekerjaan, amil orang yang beramal. Jadi Allah tidak bertanggung jawab dengan orang yang beramal dengan menyekutukan Allah. Artinya Allah bukan putuskan hubungan dengan pekerjaannya, tapi dengan orang yang bekerja itu, dengan pekerjanya diputuskan hubungan. Nggak ada hubungan apa-apa, kata Allah, aku dengan dia. Ya. Di dalam satu hadis yang lain para jamaah, fafi hadal khabar, di dalam hadis ini dalilun ala anna Allah ta'ala la yakbalu minal amali syai'an illa ma kana khalisan liwajhi. Di dalam hadis ini menjadi dalil kepada kita para jamaah bahwa Allah Ta'ala sama sekali tidak akan menerima suatu amal kecuali amal tersebut benar-benar khalisan, dibersihkan daripada syirik, disucikan daripada riya, khusus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza lam yakun khalisan, maka apabila amal itu tidak bersih, tidak ikhlas, fala yuqbalu min, maka sama sekali tidak akan diterima daripadanya. Wala sawaba lahu fil akhirah, dan tidak akan ada balasan bagi dia di akhirat. Wa masiruhu ila jahannam. Bahkan yang paling kita takutkan para jemaah yang terakhir ini, kembalinya ke dalam neraka jahannam. Kalau cuma tidak diterima amalan, tidak diberi pahala, masih mending. Tapi dibawa kita ke dalam neraka, ini yang paling menakutkan. Artinya orang-orang yang beramal dengan riya bukan hanya tidak diberi pahala, tapi malah dia diseret nanti ke dalam neraka jahannam. Masiruhu ila jahannam. Nah, para jemaah, mungkin sebelum kita tutup, ada mungkin para jemaah yang ingin memberikan pandangan, pendapat atau tanggapan, silahkan, dipersilahkan. Boleh, silahkan. Apa yang dimaksud dengan ilmu tasawuf? Ya. Karena kita tidak menggambarkan itu tadi, ya, karena tidak saya sampaikan pengantar. Karena saya pikir begini, sudah biasa, orang sudah paham. Jadi langsung saya masuk dalam persoalan, tidak saya gambarkan. Ilmu tasawuf, apa yang dimaksud dengan ilmu tasawuf? Berarti di sini perlu disampaikan terminologi tasawuf, atau dalam bahasa Arab had. Hadnya apa? Nah, definisi tasawuf itu apa? Sebahagian ulama mengatakan tasawuf itu adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi min haitsu sifatihi hamidiyah au damimiyah. Nah, ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang dikenal dengannya keadaan jiwa seseorang. Maksud jiwa itu hati. Dari segi baiknya atau buruknya. Berarti kalau kita simpulkan, ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang baik buruknya hati seseorang. Jadi objek atau dalam bahasa Arab maudhu daripada ilmu tasawuf adalah nafsu, jiwa seseorang, jiwa kita masing-masing. Maka sesuai dengan ayat tadi yang saya sampaikan, ayat yaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, karena di belakangnya wa nafsiu wa ma sawwaha, kata Allah, demi jiwa, kata Allah, dan penyempurnaan penciptaan
Ya, wa nafsi. Jadi nafsi ini adalah maudhu, objek daripada ilmu tasawuf. Maka itulah yang akan kita pelajari. Nah, baiknya nafsu kita atau jahatnya. Kita pertama sekali diperkenalkan bagaimana nafsi yang baik, hati yang baik, bagaimana hati yang jahat. Kalau kita tidak kenal, tidak mungkin kita bisa memperbaiki. Seperti dokter tidak akan bisa memberi obat kalau dia belum tepat menganalisa penyebab penyakit. Nah, mungkin sudah sampai Insya? Belum? Kalau belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju mundurnya agama ini, syiar agama ini tidak terlepas dari peran atasan, pemimpin. Andai kata pemimpin kita contohkan seperti Dandim kita yang baru memberitakan kita harus ada sholat berjamaah semua. Dan dia menginstruksikan kepada semua jajaran di bawahnya dengan rasa takut bahwa anak ini pasti ikut. Jadi pertanyaan saya, bagaimana konteksnya ini bagi bawahannya ini apa? Karena apa ikhlas ya? Pak. Tidak semua berangkat dari ikhlas para jemaah. Tadi sudah saya jelaskan, tergambar dalam penjelasan tadi bahwa ikhlas itu dilakukan dengan melatih diri. Artinya kalau sesuatu yang dihasilkan dari latihan berarti mulainya bukan dengan itu. Tidak ada orang yang mulai dengan ikhlas. Allah, Rasulullah mengajak kita untuk memerintahkan kepada anak kita untuk salat. Muru sabiya bisalah. Nah, muru kepada kita pemimpin di rumah tangga kita. Kalau di makodim itu bapak dan dim pemimpinnya. Artinya kan kalimat muru itu kepada bapak dan dim, kepada kita sebagai pemimpin di rumah tangga. Sabiya, anak-anak kita. Bisalah dengan salat. Sesuatu yang diperintah itu tidak akan mungkin ikhlas. Tapi kenapa itu harus dilakukan? Untuk melatih sesuatu yang telah dilatih sehingga akan menjadi kebiasaan. Sesuatu yang telah terbiasa tidak akan menjadi beban. Coba lihat para jamaah cerita Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah pergi haji. Dia latih dengan menggendong anak sapi yang dia beli di masa anak sapi itu masih kecil, dibuat kandang di puncak gunung. Dia latih tiap hari sampai sapi itu sudah besar masih sanggup dia gendong, karena sudah dari kecil dia gendong. Karena sudah biasa, tidak terjadi lagi, tidak merasa lagi sebagai beban, tidak berat, sehingga dia mampu menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Artinya itu baik. Apa yang dilakukan oleh Bapak dan Dim sekarang baik. Nah, kemudian insya Allah kita harapkan kita sebagai kaum muslimin membantu mendoakan agar apa yang mereka lakukan diberikan ikhlas oleh Allah Ta'ala. Ada yang lain lagi? Mungkin satu lagi. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena yang terjadi di Indonesia terutama bahkan di dunia. Kan banyak politikus atau organisasi besar atau bahkan kantor itu kadang-kala itu bekerja ingin menyenangkan atasannya. Ya. Apa namanya asal bapak senang. Asal bapak senang. Nah, kalian nanti kalau nggak diservis bosnya kan takut hilang jabatan. Itu dan bahkan dia ingin menampakkan bahwa itu kerja dia. Nggak tahu kita ikhlas enggak. Banyak politikus itu bekerja itu di wilayah kerjanya ingin mencari pengaruh. Itu mungkin dia ikhlas, mungkin kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu hati orang, nggak tahu kita. Kalau dia bekerja seperti itu, apakah itu termasuk dalam bagian dari syirik kecil atau gimana? Ya, tergambar kalau dari mencari muka kepada atasan tentu sudah masuk kategori syirik
kecil. Itu pada amalannya dia menyekutukan Allah dengan atasan. Berarti dia termasuk orang-orang nanti yang dipanggil oleh Allah dengan idhabu ilal ladzina kuntum turauna ilaihim fanduru hal tajidu indahum khaira. Termasuk itu. Kalau misalnya kita beramal untuk mencari muka agar dapat naik pangkat atau terpilih kembali di masyarakat, itu pasti kita masuk pada kategori itu. Nah, cuma kita sebagai sesama muslim ya, wajib saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Pengajian ini bahagian daripada tawasau. Nah, jangan dikucilkan orang-orang seperti itu. Jangan karena ini kan politikus yang ria dikucilkan, tidak. Karena dengan mengucilkan tidak akan memperbaiki. Tapi didekati, diberikan sedikit pencerahan, yaitu dengan tawasau. Kadang-kadang pas kita berikan pencerahan, hatinya sedang lembut, tertancaplah panah mau'idah kita di dalam hatinya, dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat hatinya terbuka karena kita, maka menurut Sayyidina Ali itu lebih baik bagi kita daripada kita diberikan dunia dan isi. Satu orang mendapatkan petunjuk dengan sebab kita, maka lebih baik bagi kita daripada dunia dan isinya. Maka jangan bosan-bosan kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, mungkin sampai di sini pengajian kita para jemaah. Kita tutup dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad.